Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Calvin Dikananda Haryanto. Kali ini akan mewawancarai responden yang bernama Zaidan Arahman. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zainal Rahman. Ya, saya warga negara Indonesia, kelahiran di Kota Karawang. Statusnya apa sekarang? Statusnya sebagai mahasiswa atau pelajar Di di Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan prodi manajemen, akuntan manajemen bisnis. Oke. Kita mulai ke pertanyaannya. Yang pertama, apa sih Anda yang ketahui tentang nilai kewarganegaraan? Oke, baik. Untuk yang saya ketahui oleh nilai kewarganegaraan yaitu salah satunya ya kita harus berpandangan kepada nilai-nilai Pancasila juga ya, yaitu seperti kejujuran, religiusan, terus kecerdasan, terus mungkin ketangguhan juga, kepedulian terhadap sesama orang lain, dan yang terakhir mungkin tidak lupa kita juga harus nasionalis terhadap negara Indonesia. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap Anda dalam menghadapi arus globalisasi untuk nilai-nilai kewarganegaraan? Bagaimana sikap yang harus kita lakukan ya dalam menghadapi arus globalisasi ya dalam kewarganegaraan, yaitu bisa kita ambil ya dari salah satu contohnya itu sikap nasionalis kita ya. Kita harus bangga bahwasanya kita ini dilahirkan di negara yang memang mempunyai kewarganegaraannya yang kuat. Kita harus bangga juga bahwasanya ya kita lahir di negara yang memang mempunyai nasionalis yang tinggi dalam menghadapi bintangan-bintangan globalisasi yang ada di era sekarang ini. Oke. Ketiga, hal apa sih yang Anda lakukan untuk menerapkan salah satu contoh nilai kewarganegaraan, yaitu nilai religius dalam kehidupan sehari-hari? Berarti hal apa yang dilakukan ya dalam menghadapi nilai religius, yaitu salah satunya dengan kita meyakini bahwasanya pilihan agama atau anutan agama warga negara Indonesia, bahwasanya kita harus saling menghargai sesama agama yang lain, sesama umat manusia yang lain di negara Indonesia. Tidak boleh saling menyinggung ataupun saling mencaci, karena bahwasanya ya kita hidup di Indonesia ini dengan simbol yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu tujuan gitu. Maksudnya di sini tuh kita harus saling menjaga sikap nasionalis kita untuk mempertahankan warga negara Indonesia kita juga. Oke. Bagaimana cara kita untuk ikut sebagai masyarakat yang demokratis di Indonesia? Demokratis di sini caranya yaitu seperti tahun-tahun kemarin, di mana kita sudah melakukan pemilihan baik pemilihan presiden maupun pemilihan wakil bupati. Saat tidak langsung ketika kita mempunyai suara, di situ kita sudah melakukan demokratis, baik itu demokratis secara langsung maupun tidak langsung. Terus itu kita sudah berpartisipasi dalam demokratis untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi. Maksud kehidupan yang baik lagi di sini tuh kita memilih pemimpin yang memang sesuai hati nurani kita, sesuai kepercayaan kita, di mana suara kita ini diberikan untuk orang-orang yang memang benar-benar kita kasih amanah untuk menjalankan tugas-tugas yang ada di pemerintahan, dan juga untuk mewujudkan kemajuan Republik Indonesia atau warga negara Indonesia. Oke. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana cara Anda untuk menanggapi keberagaman? Keberagaman. Untuk cara menanggapi keberagamannya itu kita balik lagi sih kayak simbol tadi yang religius ya, kita bisa saling menghargai sama yang lainnya, tidak boleh saling mencaci maupun saling menghina. Bahwasanya ya itu kita balik lagi bahwasanya simbol negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika.
walaupun kita berbeda-beda kita tetap satu tujuan gitu ya, masuk satu tujuan itu ya, tujuan kita itu yang mewujudkan atau menjalankan cita-cita negara Indonesia yang belum terwujud gitu. Jadi jangan sampai keluarga negara kita, itu keluarga negara Indonesia ataupun negara kita Indonesia itu terpecah belah karena adanya oknum-oknum yang memang sengaja maupun tidak sengaja itu ingin memperpecah belah keluarga negara Indonesia gitu. Jadi jangan sampai seperti kejadian yang dulu di mana kejadian Timur ataupun Papua begini, yang dimana terjadinya terpecah belah gitu ya, Indonesia ya, tadinya negara kita semakin luas akibat Timur dan Papua begini memisahkan diri kan ya, itu sebagai kerugian bagi kita juga. bagi negara Indonesia gitu. Jadinya ya kita saling menghargai lah, saling ya mengikuti tata krama yang diajarkan kepada orang tua kita. Oke, terima kasih Saudara Zaidan. Malam kali ini saya bertemu dengan responden yang kedua. Silakan memperkenalkan diri. Saya nama Muhammad Nafal, asal saya dari Universitas Trisakti, jurusan hukum. Oke, kalau boleh tahu Mas Noval ini semester berapa? Semester 2. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang Anda ketahui tentang nilai kewarganegaraan? Nilai kewarganegaraan adalah landasan ideologi untuk rakyatnya di suatu negara. Kalau kita bisa lihat Pancasila itu sebagai landasan ideologi bagi rakyat Indonesia yang harus dipatuhi dan harus diregenerasi selalu. Yang kedua, bagaimana sikap Anda dalam menghadapi arus globalisasi untuk nilai-nilai kewarganegaraan? Untuk menghadapi globalisasi yang harus dilakukan adalah yang pertama, kita harus mengamalkan Pancasila di setiap generasi kita, baik di skala keluarga, lingkungan masyarakat, dan yang lain-lain. Kalau kita lihat kan globalisasi sudah sangat jelas masuk ke Indonesia dan menghilangkan nilai-nilai Pancasila. Jadi harus globalisasi harus kita bendung. Yang terlebih untuk dari yang negatifnya. Hal apa aja yang Anda lakukan untuk menerapkan nilai religius dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita tarik dari sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa, kalau dari diri saya sendiri, karena saya seorang Muslim, ya saya dengan melakukan ibadah salat dan lain-lain yang harus sudah diamalkan lah dari agama kita. Tidak meninggalkan kewajiban ya sebagai manusia beragama. Yang keempat, bagaimana cara kita untuk ikut sebagai masyarakat yang demokratis di Indonesia? Salah satu sikap kita sebagai partisipan untuk menjadi masyarakat yang demokratis. Ya, yang pertama, kalau kita lihat penguasa hari ini, soal demokrasi sangat kemunduran. Jadi kita sebagai masyarakat harus memiliki andil besar dan mengkritik dari kebijakan-kebijakan demokratis yang sudah mulai luntur hari ini, seperti adanya money politik dan yang lain. Oke, pertanyaan terakhir buat Mas Nova. Bagaimana cara Anda untuk menanggapi keberagaman di Indonesia? Untuk menanggapi keberagaman di Indonesia, kita harus sangat menghargailah. Kalau kita lihat negara-negara lain kan tidak beragam. Kalau kita harusnya sangat bersyukur di negara kita ini sangat beragam. Jadi bisa mengetahui kebudayaan satu dan yang lainnya. Oke, terima kasih Mas Nova untuk jawabannya. Semoga kita bertemu. Selamat malam. Kali ini saya dengan responden yang ketiga. Silakan untuk memperkenalkan diri. Kita mulai pertanyaannya kan. Apa yang kakak ketahui tentang kewarganegaraan? Norma, etika, tanggung jawab, dan diri. Bagaimana sikap kakak dalam menghadapi arus mobilisasi untuk nilai-nilai kewarganegaraan? Apa yang perlu kakak lakukan untuk menerapkan nilai religius dalam kehidupan sehari-hari?
sebagai umat beragama. Bagaimana cara kita untuk hidup sebagai masyarakat yang demokratis? Beda ya. Bagaimana cara Anda untuk menanggapi keberagaman? Orang berarti